البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca kemarin, setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum hadis seputar tercelanya orang yang memiliki dua wajah. Itu orang yang tidak punya prinsip yang kokoh, orang yang pelin-pelan, orang yang tidak punya pendirian yang kokoh. Kemudian juga berkaitan masalah orang-orang yang mulia dan juga baik di zaman jahiliyah, nanti ketika masuk ke dalam agama Islam mereka pun juga mulia, manakala mereka memahami agama dengan benar. Walaupun kemarin sudah kita lewati barometer ukuran seseorang dikatakan mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang terulang-ulang yang sering antum dengar barakallahu fikum, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ada laki-laki, ada pula perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukan ukurannya banyak hartanya, tinggi kedudukannya, na barakallahu fikum, atau maju usahanya, tapi ukurannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal barakallahu fik hadisnya. Tafadhal. Wa tajiduna Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tajiduna an-nasa ma'adin khiyarun fil jahiliyyah khiyarun fil islam idza faqahu wa tajiduna khairan nasi min hadha ash-sha'n shadrun lahu karahiyah wa tajiduna sharran nasi al-muhtaj alladhi ya'ti ha'ula'i wajh wa la ya'ti ha'ula'i wajh muttafaqun alayh. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Syarran nasi. Syarran nasi. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Alladhi ya'ti. Naam, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Dal wajhain. Wa tajduna syarran nasi. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal akh? Hafal? La ba'as. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. La ba'as. Khair insyaallah. A'anakumullah. Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Ada mahfal? Fadhal. Khairan nasi di hadzal kami asyaddahu lahu arjatan wa tajiduna syarran nas dal wajhain alladhi ya'ti biwajhin alladhi ya'ti biwajhin haula'i wa ya'ti haula'i biwajhin. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Fadhal. Asyaddahum lahu karahiyatan wa tajiduna syarrun nas dal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Ma'adin Asyaddahum lahu karahiyah wa tajiduna syarran nas dal wajhain walladhi ya'ti haula'i biwajhin wajhin. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Antum hafal? Bismillah. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? La ba'as, khair insyaallah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif asbahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan baru. An-nahyu 'an tahasud wa tabaghud wa taqatu' wa tadabur. Larangan dari saling hasad,
iri, wa tabaghut dan saling membenci, wa taqatu' dan saling memutuskan hubungan silaturahmi atau yang semisalnya, wa tadabur dan saling membelakangi. Ini semuanya termasuk akhlak-akhlak yang tidak bagus, yang tidak terpuji, terutama barakallahu fiik sesama ahlus sunnati wal jamaah. Sesama ahlus sunnati wal jamaah saling hasad, iri terhadap ilmu yang dimiliki saudaranya misalkan, kemudian berangan-angan agar ilmu itu hilang. Itu hasad yang dilarang. Karena di sana ada hasad yang terpuji, yang dikenal dengan apa kemarin? Ghibthah. Jangan sampai lupa. Hasad yang terpuji namanya ghibthah. Namanya ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah adalah an yatamanna al-mar'u barakallahu fikum mislama lil ghair. An yatamanna al-mar'u mislama lil ghair minan ni'mah min ghairi an yatamanna zawalaha. Jadi ringkasannya, seseorang itu berkeinginan seperti apa yang ada pada si fulan berupa kenikmatan, tapi tidak berkeinginan, tidak berangan-angan agar kenikmatan itu hilang dari si fulan. Paham ya? Jadi ghibthah itu adalah berangan-angan dengan suatu kenikmatan yang ada pada si fulan, tapi tidak ada keinginan agar kenikmatan itu hilang dari si fulan. Paham ya? Kalau diganti si fulan orang lain juga enggak masalah. Jadi berangan-angan dengan suatu kebaikan yang ada pada orang lain dalam keadaan tidak berangan-angan agar kenikmatan itu hilang dari orang lain. Jadi dia cuma ingin seperti si fulan yang punya uang agar bisa sedekah misalkan. Dia berangan-angan pengen seperti si fulan yang punya ilmu agar bisa mengajarkan ilmunya misalkan. Tapi tidak ada keinginan agar si fulan itu hilang ilmunya, agar si fulan itu hilang nikmatnya. Itu ya, pahami bedanya ya. Kalau al-hasad yang ma'ruf, yang tercela, yang haram adalah apa kemarin? Barakallahu fikum tamanni zawal ni'mah 'anil khair. Itu. Tamanni zawal ni'mah 'anil khair. Berkeinginan, berangan-angan agar hilang nikmat dari orang lain. Itu namanya hasad, iri. Paham ya? Itu yang tercela. Jadi berkeinginan, berangan-angan agar kenikmatan itu hilang dari si fulan. Si fulan ini kok jualannya laris ya? Wah, semoga dalam waktu dekat bangkrut usahanya. Wah, semoga enggak laku pisangnya misalkan. Contoh, paham ya? Barakallahu fiik. Maksudnya apa? Maksudnya berkeinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang gitu loh. Itu namanya hasad yang tercela. Adapun iri, hasad yang terpuji yang namanya ghibthah, itu dia hanya berkeinginan agar mendapatkan kenikmatan seperti si fulan, tapi tidak ada keinginan kalau nikmat dari si fulan itu hilang. Paham ya? Nikmat yang ada pada si fulan tadi hilang, enggak ada keinginan sama sekali. Makanya disebutkan dalam hadis la hasada illa fisnatain. Tidak ada rasa hasad ini yang diperbolehkan kecuali dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan. Yang pertama disebutkan dalam hadis tersebut dengan semakna, yaitu iri terhadap orang yang diberikan kepadanya Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an maksudnya. Sehingga dia bisa membacanya dalam qiyamul lail, salat malam atau semisalnya. Dia berkeinginan agar seperti si fulan bisa mengamalkan dan juga bisa memiliki hafalan Al-Qur'an tadi itu. Paham ya? Naam. Dalam riwayat yang lain ilmu. Paham ya? Dia berkeinginan ilmu yang ada pada si fulan sehingga dia bisa mengajarkannya. Ini namanya apa? Ghibthah. Paham ya? Yang kedua, iri terhadap harta. Maksudnya bagaimana? Ada si fulan orangnya kaya, dia sering bersedekah dia, sedekah infak. Nah, kita iri. Wah, semoga nanti ana bisa seperti si fulan itu punya uang sehingga bisa bersedekah. Itu namanya ghibthah, boleh. Paham ya? Ingat-ingat ya, bedanya cuma satu poin aja bedanya. Apa itu? Tamanni zawal ni'mah 'anil khair. Dah itu aja. Jadi keinginan tadi diiringi dengan apa? Agar nikmat hilang dari orang lain. Nah, itu namanya hasad yang tercela. Paham ya? Nah, makanya kita diperintahkan untuk berlindung kan? Nah, min syarri
Hasidin idza hasad. Berlindung dari orang yang iri ketika dia lagi iri. Karena ngeri barakallahu fik. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah, kita lihat hadisnya, karena agak panjang tapi mudah, sudah antum hafal dalam kitab apa kemarin? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi mudah insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyul jalil, sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia. Namanya siapa namanya? Abu Hurairah. Antum? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak riwayatnya dalam masalah hadis. Sebutkan pantunnya, Muhammad. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Terulang-ulang kan pantunnya ini. Wal mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Paham ya? Pertama Abu Hurairah. Kedua siapa? Abdullah bin Umar. Ketiga Anas bin Malik. Keempat Habr, Abdullah bin Abbas. Kemudian kelima Abu Sa'id al-Khudri. Keenam Jabir bin Abdullah. Yang ke-67 Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Insyaallah pantunnya sudah tercatat ya? Sudah hafal antum? Sudah hafal? Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Sering muncul itu ya, terutama dalam ilmu shalah itu sering muncul. Sebutkan para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Nomor 1 Abu Hurairah. Cuman sempat Abu Hurairah mengatakan, "Na'am, kalahnya dengan Abdullah bin Amr bin As." Paham ya? Cuman seperti itu pun para ulama masih apa? Menguatkan Abu Hurairah paling banyak hafalannya. Karena Abdullah bin Amr bin As itu mencatat dan menulis. Kalau Abu Hurairah kan terkenalnya hafalan. Paham ya? Seperti itu barakallahu fiik. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Kita lihat sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Kita ambil itu dulu. Jangan kalian saling hasad, saling iri. Iri yang sudah kita lewati, tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berkeinginan, berangan-angan agar nikmat dari orang lain itu hilang. Itu namanya hasad yang disebut dengan iri yang tercela. Wala tanajashu, dan jangan kalian bertanajus, jual beli dengan sistem apa? An-najash. Dijelaskan di balik ini, sudah kami jelaskan juga pada pertemuan yang di siang hari itu barakallahu fiik, yaitu apa? Ketika jual beli ada pihak ketiga. Si penjual sama pembeli transaksi. Pihak ketiga ini orangnya enggak membeli dia. Dia cuma bergaya di situ aja. Ini harganya mahal nih, barangnya ori, bagus ini. Sehingga pantas saja harganya mahal. Naikkan harga dia. Sehingga apa? Sehingga nampaknya benar-benar harganya mahal padahal murah aslinya. Cuman karena ada pihak ketiga ini. Nah, pihak ketiga ini ternyata apa? Dia sudah mengatur rencana dengan penjual tadi itu. Nanti antum bergaya sok ya di depan pembeli biar nanti nampaknya harganya mahal sehingga pembeli belinya mahal. Jadi sudah diatur. Nah, barakallahu fikum, skenario drama sudah diatur itu ya antara penjual dengan apa pihak ketiga tadi itu. Pembelinya tahunya mahal. Karena yang pihak ketiga ini kan mana-mana sih. Naikkan harga dalam kondisi dia sendiri enggak mau beli gitu loh. Cuman untuk menipu orang lain biar nampaknya benar-benar mahal gitu loh. Ini harga pisangnya ini ori mahal nih, bagus ini. Pisang Ambon kok dilawan misalkan. Jadi ini cuma nyemangati aja. Naik, akhirnya harganya naik beneran. Dibeli sama pembeli tadi harganya mahal padahal di tempat-tempat yang lain murah misalkan. Contoh aja ya, seperti itu. Jadi at-tanajus itu bentuknya macam-macam, itu diantaranya saja. Nanti disebutkan juga mirip dengan yang kami sebutkan. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling apa? Tabaghud, saling membenci. Naam, perhatikan ya, simak kitabnya ya biar tahu artinya. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Kalaupun antum punya permasalahan masalah dunia, jual beli, transaksi, bisnis, itu wajar.
Tapi kalau saling membelakangi, ketemu berpaling, ketemu enggak salam wala noleh wala syai', hindari apalagi masalah dunia. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Na barakallahu fiikum," Rasulullah SAW mengatakan la yahillu. "Na barakallahu fiikum lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyan fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya barakallahu fikum hidakumullah. Disebutkan dalam hadisnya siapa tadi, hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadisnya muttafaqun alaih. Nah, tidak halal bagi seseorang dia menghajar saudaranya lebih 3 hari. Dalam hal dunia seringnya ini. Jual beli karena enggak cocok harganya, karena mahal menurut dia harus dihajar. Nah, enggak diajak ngomong wala syai' la salam wala kalam. La salam wala kalam. Paham ya? Enggak bicara wala salam wala syai' dalam masalah dunia. Nah, tidak boleh menghajar lebih dari 3 hari. Justru yang paling terbaik yang bagaimana? Wa khairuhuma alladzi yabda' bisalam. Kalau ketemu ini berpaling, berbelakangi. Ini juga berpaling membelakangi. Paham ya? Yang paling terbaik adalah yang mengawali salam, assalamualaikum. Karena mengawali salam hukumnya sunnah, jawabnya apa? Wajib. Jadi kalau orangnya itu paham, dia akan jawab, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia enggak paham, jangan jawab. Karena jawab salam itu wajib, mengawali yang mustahab, yang sunnah itu. Jadi yang terbaik kalau ada pertikaian seperti itu, yang mengawali salam terlebih dahulu. Perkara dia jawab urusan dia. Assalamualaikum. Paham ya? Nah, gara-gara jualan, misalkan atau gara-gara bisnis, gara-gara kerja, nah barakallahu fikum atau yang semisalnya, upayakan dikondisikan. Jangan saling tadabur, saling belakangi. Nah, apalagi sebabnya karena dunia tadi itu ya. Sudah kita lewati berkali-kali. Nah, barakallahu fikum, dunia itu hanya sesaat saja, tidak selama-lamanya. Jadi jangan sampai permusuhan disebabkan karena dunia sampai berlarut-larut, sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, la salam wala kalam. Kalau ketemu enggak salam wala ngajak bicara, jangan. Dalam masalah dunia itu sahil. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Ini poin yang penting juga. Dan janganlah sebagian kalian menjual barang yang sudah dijual oleh saudaranya. Maksudnya bagaimana? Menjual barang sebagian saudaranya, maksudnya bagaimana? Maksudnya kaitannya dengan transaksi jual beli. Jangan sampai atau membubarkan transaksi jual beli pertama sebelum clear jual belinya. Misalkan gini. Barakallahu fikum, ada penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Lagi transaksi ini, harganya berapa ini Pak sandalnya? Kata si pembeli, penjualnya bilang sandalnya ini harganya 50.000 katanya. Kata si penjualnya. Kemudian datanglah pihak sebelum datang itu yang pembeli nawar, boleh enggak 40.000? Kata si penjual enggak boleh 40.000. Datanglah pihak yang ketiga, transaksi pertama belum selesai, langsung apa? Langsung dia ingin membeli. Jadi dua-duanya enggak boleh. Membeli barang 6 saudaranya yang akan dibeli sebelum transaksi selesai juga enggak boleh. Menjual barang saudaranya yang barakallahu fikum yang dia jual sebelum selesai transaksi juga enggak boleh. Contoh yang contohkan ini, contoh yang beli dulu. Kemudian datang pihak ketiga. Wah, ini berapa Pak? 40.000. 40.000 anak 60 berani Pak. Langsung dibeli sama dia 60, dikasihkan sama penjualnya. Pembeli yang pertama belum clear, belum selesai, dia tersingkirkan. Itu enggak boleh. Membikin sakit hati. Paham ya? Nah, biarkan selesai dulu transaksi pertama. Kalau ternyata pembeli enggak mau dengan harga 40.000, udah selesai, nanti datang pihak yang berikutnya. Caranya gitu. Itu barakallahu fikum, larangan membeli barang yang sedang diproses ingin dibeli saudaranya. Paham ya? Menjual barang dengan apa? Barakallahu fikum, barang yang sedang dijual oleh saudaranya juga. Jadi transaksi belum selesai, dia ngerobot gitu loh. Paham ya? Dia menjual barang harganya sandal Eiger, paham ya, tapi KW, harganya 60.000. Ayo siapa beli ini 60.000 ini? 60.000. Wah, pembeli udah nengok-nengok kan? Oh Pak, jangan Pak, itu mahal Pak, 60.000. KW kok 60.000? Punya aku 40.000 ayo. Nah, jadi dia nyerobot untuk apa? Ngambil transaksi tadi itu. Akhirnya orang berbondong-bondong membeli yang 40.000. Berarti apa? Nah, barakallahu fikum,
orang penjual tadi yang pihak ketiga tadi nawarkan dengan harga murah tadi itu berarti menjual barang jualan saudaranya. Paham maksudnya? Na'am. Jadi ketika transaksi pertama jangan diputus dulu sampai selesai. Kalau ternyata dia nggak mau dengan harga sekian, silakan nanti baru berikutnya bikin transaksi yang baru. Paham ya? Ini syahidnya. Intinya dalam hal lafaz wala yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'din ini adalah apa? Adalah arahan dan anjuran agar kita tidak menyerobot transaksi yang belum clear. Merusak transaksi yang belum selesai. Selesaikan dulu transaksinya baru dia boleh masuk. Paham maksudnya ya? Yang seperti ini terjadi enggak biasanya? Di pasar-pasar terjadi. Lagi jual beli transaksi lagi enak-enaknya, datang pihak ketiga ngomong, "Punyaku lebih murah, Pak, sini aja, Pak." Ya enggak? Punya antum mahal, ini lebih murah. Kalau cuma harga segitu tak beli, Pak. 50.000 berani katanya. Jadi nyerobot gitu loh ya, itu jangan, itu tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah taala yang bersaudara. Ya, perhatikan kitabnya itu ya. Dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah taala yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak menzaliminya, wa la yakhdhuluhu, tidak menghinakannya atau merendahkannya, wa la yahqiruhu, sama tidak merendahkannya atau tidak meremehkannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu adalah yang di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalathata marrat, beliau mengisyaratkan pada dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Karena ketakwaan amalan yang sifatnya apa awal mulanya? Amalan hati, nampak dengan zahirnya ketika dia mengamalkannya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah suatu kejelekan bagi seorang yang dia merendahkan saudaranya yang se-Islam. Jadi kalau saudaranya membawa kebenaran, jangan pernah meremehkan. Janganlah antum meremehkan, antum rendahkan, antum sepelekan. Kalau kebenaran datang dari manapun, walaupun dari anak kecil pun wajib untuk kita menerimanya. Jangan pernah antum menyepelekan, wah antum anak kecil, antum baru anak kemarin sore, antum baca kitab sama gelir potan. Baca kitab gundul itu belum bisa nasihati. Itu ngejek namanya, meremehkan. Haram. Itu namanya kibr. Yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, riwayat Muslim, apa kata Rasulullah SAW? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ente baru belajar kemarin sore dah ngingatkan ana. Aneh ini loh katanya. Itu nanti lawan sombong ujung-ujungnya. Ana sudah di Yaman 10 tahun, setelah itu belajar ke Saudi, dapat gelar MSc. Wah, jadi meremehkan terus pokoknya intinya itu ya. Itu namanya kibar, kesombongan. Sudah kita lewati kemarin babnya ya. Lawan dari kesombongan apa? At-tawadhu'. Apa tawadhu' kemarin? Insyirahus sadr liqablil haqq. Paham ya? Lapang dadanya untuk menerima kebenaran walaupun datang dari anak kecil. Walaupun datang dari anak kecil. Ini lihat ini. Nah, barakallahu fikum, tidak boleh meremehkan saudaranya yang se-Islam. Memberikan nasihat, terima nasihatnya. Masukan kritikan yang membangun, kita terima. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apanya? Damuhu, wa maluhu wa irduhu. Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Bacaan yang keliru. Bukan araduhu, bukan arduhu, tapi irduhu. Karena ada 3 bacaan. Aradun, irdun, nama ardun. Aradun, irdun, sama ardun. Tahu bedanya Akhanas artinya? 3 ini. Kalau aradun apa aradun? Aradun, aradun. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sesuatu yang sedikit. Al-juz'u al-qalil. Asy-syai' al-qalil. Paham ya? Jadi kalau aradun itu artinya asy-syai' al-qalil, sesuatu yang sedikit. Jadi menjual agamanya gara-gara ingin mendapatkan apa? Bi'aradin minad dunya, mendapatkan sesuatu yang sedikit dari dunia. Paham ya? Kalau ardun luas. Kalau irdun kehormatan ini, tempat celaan, tempat pujian seseorang. Paham ya? Sampai-sampai ada pantun, idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu, fa kullu rida'in yartadi bihi jamilu. Apabila seorang itu idil mar'u lam yudris minal lu'mi irdahu, maksudnya apabila seorang itu tidak mencoreng kehormatannya dengan sebab perbuatan dia, dengan sebab perbuatan jeleknya dia, maka setiap ridak pakaian yang dia pakai akan nampak indah walaupun pakaiannya sederhana.
Faham maksudnya? Jadi pakaian walaupun pakaian ala kadarnya, secukupnya, sederhana, tapi karena dia tidak mengotori kehormatan dengan suatu kejelekan, dia akan nampak indah pakaiannya. Tapi kalau pakaiannya seindah apapun, sebagus apapun, tapi dia telah mencoreng nama baiknya, mencoreng kehormatannya, dia akan nampak jelek di hadapan orang lain. Paham ya? Nah, rawahu Muslim hadisnya tadi, yang kita baca tadi rawahu Muslim. Insyaallah itu yang kita baca besok ya, kita lihat syarahnya. Perhatikan baik-baik di situ dibalik kalau punya antum. Al-hasadu at-tahqiqu, setelah teliti pendapat yang sahih, setelah teliti kembali dan juga barakallahu fikum mengenai makna hasad yang benar adalah anal hasada huwal bughdhu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud. Masyaallah. Ini hasad ini. Walaupun definisi yang ana sebutkan pertama tadi lebih mengena, lebih untuk dipahami. Yaitu apa? Tamanni zawal ni'mah anil ghair. Yaitu berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Simpel mudah dipahami, tapi ini enggak masalah juga kita baca. Wa tahqiq, dan yang benar dikumpulkan semuanya, hasad itu adalah al-bughdhu, benci, wal karahah, dan tidak suka, lima yarah, terhadap apa yang dia lihat, min husni halil mahsud, disebabkan karena apa? Keindahan keadaan orang yang dihasadi. Paham ya? Keindahan keadaan orang yang dihasadi. Jadi kalau lihat orang yang dihasadi itu kok indah ya, kok dia orang kok kaya ya, kok dia orangnya masya Allah. Jadi nggak suka gitu loh. Paham ya? Kalau melihat ada kebaikan pada orang lain dan pengennya kebaikan itu hilang dari orang lain, lenyap gitu ya. Itu namanya hasad, iri. Paham ya? Yang diperbolehkan tadi namanya apa tadi namanya? Ghibtah. Kalau ghibtah itu hanya berkeinginan untuk bisa berbuat baik seperti si fulan tanpa mengharapkan hilangnya kebaikan dari si fulan. Paham ya insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya an-nadash. Wa huwa, ini contohnya di sini karena bentuknya macam-macam, teman contohkan ini yang sering muncul. Wa huwa an yazida fi saman sil'ah la li raghbatin fiha. Seseorang menambahkan harga barang, naikkan harga barang bukan karena keinginan dia ingin membelinya gitu loh. Jadi oknum ini dia berani menaikkan harganya itu untuk mengelabui pembeli yang lain gitu loh. Dia enggak beli. Cuma apa istilahnya manas-manasnya aja. Ini bagus Pak, ini ori Pak. Ini diambil dari apa? Jerman, Jajar Sleman. Paham ya? Paham ya maksudnya itu dia pokoknya manas-manasi. Manas-manasi biar orang tertarik dengan harga yang tinggi tadi itu. Dia enggak beli. Dianya enggak beli. Paham ya? Ini bahaya. Kita lihat sini. Bal yakhda' ghairah. Tujuannya dia untuk menipu orang lain. Wa yaghurra, dan juga menggiurkan orang lain biar tertipu. Liyazid, dengan apa? Agar dengan apa? Dengan menambahkan harga tadi itu. Wa yashtariha, kemudian orang lain membelinya. Wa hadza haram bil ijma'. Ini hukumnya haram secara ijma'. Paham ya? Haram seperti ini. Jadi enggak diperbolehkan ya. Nah, biarkan transaksi selesai. Paham ya? Selesai terlebih dahulu baru dia masuk. Itu enggak masalah, tapi kalau model kita itu enggak boleh. Paham ya? Nah, itu nanti istilahnya apa? Ikut campur dalam jual beli. Wat tabaghut diddut tahab. Diddut tahabi. At-tabaghut saling benci itu lawan daripada apa? At-tahab, saling mencintai. Termasuk cara sebab orang bisa saling mencintai di antaranya apa? Menebarkan salam. Paham ya? Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar. Hadisnya siapa itu? Ma'ruf. Hadisnya apa? Abdurrahman? La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Hadisnya apa Abdurrahman? Abdullah Ma'ruf. Hadisnya apa San? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, artinya apa? Artinya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada segenap para sahabat, "Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu amalan yang kalau kalian mengerjakannya akan saling terwujudkan, saling mencintai dan juga saling menyayangi?" Rasulullah mengatakan, "Afsus salam bainakum." Tebarkanlah, sebarkanlah salam di antara kalian. Antum hanya semata-mata mengucapkan assalamualaikum, orang senang.
Apalagi di masyarakat di kampung itu ya, biasanya mereka senangnya menyapa. Antum awal mula sapaan dengan sapaan yang ada di situ. Mari Pak, monggo Pak misalkan, mereka udah senang. Dengan sapaan salam pun untuk zaman sekarang ini mereka udah paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang karena terbiasa atau menyapa, antum belum menyapa sudah disapa duluan. Assalamualaikum. Udah duluan. Ini terbukti kalau di kampung-kampung itu. Antum pakai peci, sorban, jenggot, motor, nah. Assalamualaikum. Antum belum mau ucapkan salam udah salami duluan. Karena apa? Karena kebiasaan baik tadi itu. Jadi kebiasaan baik tadi orang melihat akhirnya dia pun walau alam niatnya dia ngejek atau enggak yang jelas urusannya dia salam. Paham ya? Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung-kampung, kalau di sini kan di pondok aja ya. Di kampung-kampung itu biasanya ma'ruf menyapa. Menyapa orang yang duduk, menyapa orang tua lewat atau semisalnya. Naam, tidak masalah yang jelas selama tidak keluar dari batasan syariat. Karena sapaan, salam penghormatannya kaum mukminin muslimin ya salam. Assalamualaikum. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan, assalamualaikum, maka balaslah dengan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna, lebih bagus, enggak masalah juga. Nah, itu lebih baik. Ikhwani fi din azza wa jalla, berikutnya. Naam, at-tadabbur al-mu'adatu wa qila al-muqata'ah. Li'anna kulla wahidin yuwalli sahibah duburahu. Artinya apa? Tadabbur itu saling membelakangi aslinya, saling bermusuhan. Ada pula yang mengatakan saling memutuskan hubungan. Dikarenakan masing-masing salah satu di antara keduanya, masing-masing tadi itu apa? Memalingkan, membelakangi dengan pantatnya. Paham ya? Nah, maksudnya itu kalau ketemu berpaling gitu loh. Ketemu, paling ini. Saling belakangi maksudnya ya. Nah, tadabbur maknanya. Sudah kita lewati. Nah, tidak boleh menghajar saudaranya dalam perkara dunia. Nah, barakallahu fiik, bisnis atau semisalnya melebihi 3 hari. Yang paling terbaik adalah apa? Kalau ketemu dia mengawali salam, assalamualaikum. Kalau dia enggak jawab, biarin. Yang penting antum mengucapkan salam duluan, assalamualaikum. Nanti lama-lama semoga lunak hatinya gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. 6. Al-bai' ala bai' akhi. Contohnya menjual atas jualan saudaranya. Misalnya contohnya an yakun liman ishtara syai'an fi muddatil khiyar. Penting ini contohnya. An yakul, ada orang mengatakan kepada orang yang ingin membeli barangnya dalam keadaan masih di waktu milih, saling milih, saling lihat bagus atau tidak, transaksi ya. Jadi orang itu mengatakan kepada pembeli, dalam kondisi pembeli masih proses milih, kemudian langsung dia mengatakan ifsah hada al-bai'. Orang ini langsung mengatakan pada pembeli tadi, udah milih-milih ini sandalnya ori atau KW, milih-milih ini. Datanglah orang ngomong kepada dia, ifsah hadzal bai', batalkan jual beli ini. Ana abi'uka mislahu bi arkhas. Ana jual ke antum lebih murah. Nah ini, jadi ngerobot transaksi orang lain gitu loh, paham belum? Si A ingin beli barang si B. Si A lagi milih nih. Si B ini kok barangnya kok Masya Allah nih ya, bagus ini ya. Tapi kok harganya mahal, ngobrol lagi proses ini. Datang si C. Si C ngomong, si A, atau ngapain di sini katanya? Ini mau membeli barang si B katanya. Wah, itu mahal-mahal, beli punya batalkan jual belinya. Aku jual ke antum barangnya mirip persis sama, mirip persis sama, lebih murah harganya. Nah, akhirnya apa? Si A batalkan jual beli dengan si B. Dalam kondisi si A sama si B transaksinya belum clear awal mulanya. Ini namanya apa? Namanya menjual barang, menjual atas jualan saudaranya. Ini enggak boleh, haram. Kita lihat sini. Batalkan jual beli ini. Wa ana abi'uka mislahu. Aku akan jual kepadamu yang semisalnya, yang sama, bi arkhas, dengan lebih murah. Mensamanya dengan lebih murah dari harganya. Au ajwad minhu, atau lebih bagus. Paham ya? Lebih bagus daripada barang itu bisa dengan harga yang sama. Ini terkadang terjadi ya seperti ini ya. Wa nahdzalik. Jadi ada dua kemungkinan. Ima dengan harga yang lebih murah
atau dia menawarin dengan apa? Barang lebih bagus dengan harga yang sama. Paham ya? Jadi si fulan tadi itu ingin beli dengan harga na'am barakallahu fikum 50.000 misalkan. Datang si nyerobot, orang nyerobot ini datang dia, ngomong, "Beli punyaku aja, itu batalkan jual belinya. Punyaku cuma 30.000." Tertarik enggak akhirnya orang? Tertarik, murah. Atau beli punya anak aja. Punya anak ini harganya sama 50.000 tapi barangnya Masya Allah KW nomor 1. Paham ya? Jadi intinya bagaimana caranya dia bisa menarik apa? Pembeli tadi yang belum selesai transaksinya. Allahumma musta'an. Wa ajma'ul ulama 'ala man'i al-bai' 'ala bi'akhihi wa syira' 'ala syira'i. Dua-duanya enggak boleh. Para ulama ijma' sepakat melarang menjual atas jualan saudaranya dan membeli atas na'am barakallahu fikum pembelian saudaranya. Jadi dibolak-balik pun enggak boleh dua-duanya. Paham ya? Nah, mau membeli, mau menjual, transaksi selesaikan dulu satu persatu. Biar tidak bikin sakit hati orang lain. Paham ya? Biasanya gitu kan kalau orang namanya persaingan bisnis dalam pasar seperti itu. Walaupun awal mulanya akrab, tetanggaan, tapi kalau udah masuk dalam jual beli, udah ada pelanggan, ada konsumen beli, udah situ nanti kadang enggak kenal saudaranya juga. Oh, punya lebih bagus Pak, sini aja Pak, ini ori asli katanya. Pokoknya bagaimana caranya? Allah musta'an. Allahumma salam. Az-zulm. Apa itu zulm? Perhatikan situ. Sering antum dengar, ternyata sebutan di sini, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Az-zulm wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zulm. Sampah sudah ada tempatnya. Kok meletakkan malah di sebelahnya, sebelah tempat sampah, itu zulm namanya. Mendolimi apa? Yang mendolimi tempat sampah itu. Paham ya? Karena antum seharusnya meletakkan sampah pada tempatnya, kok malah meletakkan sebelahnya. Paham ya? Ada tempat sampah, letakkan pada sampahnya. Tempat sampahnya letakkan di situ udah. Paham ya? Sudah disediakan sampahnya, letakkannya pada tempatnya. Jangan meletakkan pada tempat yang selainnya. Itu contoh aja. Contoh yang lain. Ibadah seharusnya diserahkan untuk siapa? Ibadah serahkan untuk Allah Ta'ala. Kok dia malah nyembah berhala, nyembah patung, ibadah kepada selain Allah Ta'ala, zulm namanya, kezaliman. Karena menyerahkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Oleh karena itu kesyirikan termasuk kezaliman yang nomor 1. Kezaliman yang paling parah ya dzulmul abdi li rabbih azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wa fi syariah, dalam syariat perhatikan apa itu dzulm? Ibaratun 'anil ta'addi 'anil haqq ilal batil wa huwa al-jawr. Yaitu suatu ungkapan tentang apa? Tentang perbuatan melampaui batas dari al-haq menuju kebatilan. Yaitu al-jawr, kezaliman sama. Kezaliman. Paham ya? Nah, definisi yang pertama itu yang ma'ruf yang sering antum dengar. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa qila, ada juga yang mengatakan huwa at-tasarruf fi milkil ghair wa mujawazatul haq, mirip. Ada juga yang mengatakan menggunakan barang orang lain dan dia melampaui batasannya. Jadi dia menggunakan atau ikut campur nah barakallahu fikum terhadap barang orang lain, milik orang lain, dan dia melampaui batasan. Itu juga termasuk definisi ad-dzulm. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya la yakhdhuluhu al-khadlu. Apa itu al-khadlu? Tarkul i'anah wan nasr. Yaitu meninggalkan pertolongan dan juga tidak mau menolong. Maksudnya apa? Meninggalkan, nah dia tidak mau menolong dan juga tidak membantu, itu namanya al-khadl. Namanya al-khadlu, yaitu merendahkan atau menghinakan, itu sama. Karena apa? Karena merendahkan, menghinakan dengan cara apa? Tidak mau menolong, tidak membantu. Wa ma'nahu idza sta'ana bihi fi daf'i dhalim wa nahwihi lazimahu i'anatuhu idza amkanahu wa lam yakun lahu 'udhrun syar'iyyun. Perhatikan ini. Maknanya adalah apa? Apabila ada orang minta bantuan, minta tolong untuk apa? Untuk menolak kezaliman atau orang yang berbuat kezaliman. Menolak maksudnya itu mengatasi kezaliman orang yang berbuat kezaliman atau semisalnya, wajib bagi dia menolongnya. Ada orang minta pertolongan agar apa? Agar dibantu mengusir orang yang berbuat kezaliman. Wajib dia membantunya. Apabila memungkinkan dan tidak ada alasan udzur yang syar'i. Paham ya? Misalkan ada saudara antum dibegal misalkan. Ternyata begalnya 2 orang. Antum 20 orang banyak gitu ya. Tolong. Antum jangan biarkan. Antum ada kekuatan langsung digerebek. Paham ya? Digerebek, tangkap begalnya.
Setelah tangkap serahkan pihak yang berwajib untuk melindunginya. Paham ya? Maksud jangan main hakim sendiri, jangan diambil aja, tangkap, serahkan pada kepolisian misalkan. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fiik, maksudnya di sini apabila ada orang minta tolong untuk dientaskan dari kedoliman orang yang berbuat dolim, maka wajib bagi dia menolongnya kalau memungkinkan dan tidak ada udzur yang syar'i. Wala yahqirahu, dan tidak boleh juga merendahkannya, meremehkannya, ay la yahtaqiruh. La yahtaqiruhu wa la yastasghiruhu. Tidak meremehkannya, tidak merendahkannya, tidak menganggap kecil dia. Wah, antum anak kecil aja kok, jangan. Kalau kebenaran harus apa? Diterima. Ingat-ingat ya, tawadhu sudah kami ingatkan berkali-kali, bukan yang pakainya kusut, bukan kalau salah nunduk terus kepalanya, bukan yang kalau pakai sorban sampai ketutupan matanya. Paham ya? Bukan. Tapi apa? Kemarin tawadhu, insyirahus sadr liqabulil haq. Lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Lawannya al-kibr, batul haqqi wa ghamtun nas. Itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dikit lagi, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah suatu kejelekan untuk seorang yang dia merendahkan, meremehkan saudaranya yang se-Islam. Ai yakfihi an yakuna min ahli syarr. Cukup bagi orang tersebut termasuk orang yang berbuat kejelekan atau mendapatkan kejelekan. Nah, bihadil khaslah, dengan apa? Dengan satu perbuatannya dah. Paham ya? Dengan semata-mata bihadil khaslah wahdah, dengan semata-mata perbuatan satu ini ada menghinakan, meremehkan saudaranya yang se-Islam, itu sudah apa? Cukup bagi dia mendapatkan apa? Kejelekan. Allahumma musta'an, seperti itu. Intaha Subul Salam. Selesai penukilan dari kitab Subul Salam. Subul Salam kitab karya siapa? Syarah terhadap apa ini Abdurrahman? Syarah Bulughul Maram karya Al-Imam San'ani rahmatullahi alaihi. Qala Imam Ibnu Baz rahmatullahi alaihi wa qad ajma'at ar-rusul alaihi wassalatu wassalam fi syara'ihim al-mutanawwi'ati 'ala 'ismati malil muslim wa tahrimihi wa tahrimi damihi wa malihi wa 'irdihi illa bihaq. Perhatikan ini. Sungguh para rasul mereka semuanya sepakat, ijma' di dalam syariat-syariat mereka yang beraneka ragam, ijma' sepakat semua mereka. Paham ya? Dengan di dalam syariat-syariat mereka yang berbeda-beda, tapi apa isinya semuanya, nah barakallahu fikum, satu, yaitu apa? Mengenai terjaganya harta seorang muslim. Enggak boleh kita tumpahkan, enggak boleh kita ambil. Paham ya? Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, illa bihaq, kecuali dengan unsur yang benar. Berarti kalau ada alasan yang benar boleh. Contohnya apa? Contohnya wajib bayar zakat harta atau zakat fitrah, dia mampu dia. Kalau seorang pemimpin, boleh dia maksa untuk mengambilnya. Paham ya? Seperti itu. Enggak mau bayar zakat, boleh diambil dengan paksa. Tapi pemimpin, adapun sama-sama rakyat sipil ya, jangan. Paham ya? Wa ajma'al ulama'il muslimin 'ala dzalik, dan para ulama kaum muslimin sepakat seperti itu. Haram darah, harta, kehormatan untuk dicoreng, untuk ditumpahkan darahnya, untuk diambil hartanya, haram. Paham ya? Disebutkan bawah itu al-irdu. Apa itu irdu? Bukan ardun ya. Irdun, bukan ardun, bukan aradun. Maudi'ul madah wa dzam minal insan. Tempat pujian dan celaan yang ada pada manusia. Paham ya? Berarti apa? Kehormatan. Kehormatan itu tempat celaan, tempat apa? Pujian. Kalau antum berbuat baik, dipuji oleh manusia, kehormatan terjaga. Kalau antum berbuat jelek, dicaci oleh manusia, kehormatan tercoreng. Paham ya? Nah, terjemahan bebasnya kehormatan. Jadi perlu kita jaga kehormatan kita, barakallahu fiik. Sawa'an kana fi nafsihi aw fi salafihi aw man yalzamuhu amrah. Artinya apa? Baik itu kaitannya dengan dirinya atau barakallahu fikum kakek-kakeknya atau orang yang memang memegang urusannya. Jadi intinya apa? Intinya barakallahu fikum hidakumullah, kehormatan itu harus dijaga, karena kehormatan itu tempat pujian dan tempat celaan. Paham ya? Tadi itu lihat pantunnya tadi itu. Semata-mata karena dia menjaga kehormatannya, pakaian sederhana apapun nampaknya apa? Indah. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadi bihi jamilu. Apabila seorang tidak mengotori barakallahu fikum kehormatannya dengan sesuatu yang bisa merusaknya atau mengotorinya, maka setiap rida pakaian yang dia pakai akan nampak indah.
Akan apa? Indahul alam shawab ini yang kita ambil. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya hadis yang panjang ini isinya Masya Allah mulai dari kehormatan seorang muslim, harta dan juga jiwa, semuanya harus apa? Nah, kita bisa menjaganya. Kemudian juga berkaitan masalah larangan hasad, larangan mendolimi saudaranya atau yang semisalnya. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah.